DPR Setia Novanto mengaku dizalimi terkait kasus dugaan korupsi EKTP. Dalam jumpa pers di gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Novanto kaget dengan penetapan tersangka dirinya. Ia merasa tidak ada bukti keterlibatannya dalam korupsi EKTP berdasarkan fakta persidangan. Meski demikian, Novanto mengaku menghargai langkah KPK dan akan taat atas proses hukum ke depan. Selalu disebutkan bahwa saya menerima dana 574 bersama Saudara Andi Narogong. Nah, mohon bahwa saya tidak pernah menerima karena uang itu 574 itu besarnya bukan main. Mungkin bagaimana cara transfernya, bagaimana menerimanya, bagaimana juga wujudnya. Nah, ini tentu ini saya mohon betul-betul bahwa ini jangan sampai kami terus dilakukan adanya penjoliman terhadap diri saya. Selamat siang pemirsa, inilah News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. KPK telah menetapkan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka korupsi proyek IKTP. Setia Novanto menghargai keputusan KPK itu. Novanto juga menyatakan siap mengikuti proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Kemarin saya sudah melihat daripada di media bahwa sudah ditetapkan oleh Ketua KPK, Saudara Agus, bahwa saya sebagai tersangka. Waktu itu saya menghargai proses hukum yang ada. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan saya sampai hari ini belum menerima putusan tersebut, dan saya tadi pagi sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan saya sebagai tersangka. Dan tentu setelah saya menerima, saya akan renung dengan baik-baik dan saya akan konsultasikan dengan kuasa hukum dan juga kepada keluarga, istri dan anak. Karena sebelumnya juga saya kemarin sudah undang semua keluarga, saya beri pengertian khususnya kepada anak-anak dan anak-anak saya yang paling kecil, dan semuanya saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa yang saya lakukan, dan insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Untuk itu nanti kita lihat dalam proses-proses. Ya pemirsa, fraksi Partai Golkar di DPR menggelar rapat pasca penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus IKTP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juga juru kamera Edward AR dari gedung DPR. Ya Cikal, bisa dijelaskan bagaimana rapat pleno yang digelar fraksi Partai Golkar hari ini dan apa saja yang dibahas? Ya, fraksi Golkar di DPR ini membahas sejumlah hal terkait pasca ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi IKTP. Dan rapat juga tadi dimulai pagi dan dihadiri juga oleh sejumlah pimpinan dari Partai Golkar. Kita langsung berbincang dengan Sekjen Partai Golkar, ada Idrus Marham di sini bersama saya. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagaimana, apa saja sebetulnya yang dibahas dalam pertemuan dari fraksi Golkar di DPR kali ini? Jadi rapat pleno fraksi Partai Golkar hari ini memang sengaja diadakan dalam rangka untuk merespon ya terutama adanya penetapan Ketua Umum ya Bung Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK, dan karena itu pada hari ini Ketua Harian dan Sekjen ditugaskan oleh Ketua Umum untuk menyampaikan beberapa hal yang telah dibicarakan tadi malam dalam merespon masalah ini. Ada 3 hal yang telah kami tadi sampaikan ke fraksi. Yang pertama adalah bagaimana masalah ini kita lihat dalam perspektif organisasi. Di situ kita sampaikan bahwa penetapan Ketua Umum sebagai tersangka tidak mempengaruhi kinerja partai. Kenapa? Karena kekuatan Partai Golkar itu ada pada sistem efektif yang dilaksanakan oleh pengurus secara kolektif, dan ini berjalan diatur sesuai dengan
PO sesuai dengan tata kerja yang ada. Jadi saya kira ini akan tetap berjalan dan ada jaminan berjalan. Dan respon dari praksi tadi sebagai perpanjangan tangan partai sekaligus sebagai pilar partai menyampaikan bahwa praksi Partai Golkar siap melaksanakan kebijakan-kebijakan partai. Kemudian yang kedua juga tadi kita sampaikan bagaimana masalah ini kita lihat dalam perspektif hukum. DPP Partai Golkar menunggu secara resmi adanya surat keputusan penetapan Bung Setia Novanto sebagai tersangka. Tentu berdasarkan surat keputusan itu nanti akan kita melakukan kajian bagaimana konstruksi hukum yang ada, bagaimana fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dalam menentukan Bung Setia Novanto sebagai tersangka, dan tentu berdasarkan analisis itu nanti DPP Partai Golkar akan menentukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Kemudian yang ketiga juga kami sampaikan bahwa posisi politik Partai Golkar tidak terpengaruh dari adanya ketetapan KPK tentang tersangkanya Setia Novanto. Tidak terpengaruh sama sekali. Jadi ada dua hal saya kira. Yang pertama adalah Partai Golkar telah memutuskan di dalam munaslupnya memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi JK. Ini tidak terpengaruh, tidak bergeser sedikit pun dengan adanya masalah. Demikian pula keputusan Rapimnas tahun 2016 yang telah menetapkan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung Partai Golkar pada pemilu 2019 yang akan datang. Ini juga tidak berubah dengan adanya masalah ini. Itulah tiga hal tadi yang telah kami sampaikan atas nama DPP bersama Ketua Harian kepada rapat pleno praksi Partai Golkar DPR RI. Kita bicara mengenai Munaslup, ada desakan untuk menyelenggarakan Munaslup ini untuk pasca ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka. Apakah sebetulnya diperlukan dengan diadakannya Munaslup kembali? Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa kekuatan para ketua pada sistem. Sistem efektif dilakukan oleh kepemimpinan yang secara kolektif. Jadi sebenarnya ini tetap jalan. Karena apa? Karena kebesaran Partai Golkar tidak hanya tergantung pada orang per orang, tetapi secara kolektif kita bersama-sama melakukan tugas dan fungsi kita sesuai yang diatur dalam tata kerja, dan ini berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam Rapimnas yang dilakukan bulan lalu di Balikpapan ini sudah jelas bahwa tidak ada munaslup. Kalau ada yang mencanangkan ada munaslup sudah mengambil keputusan, dan tentu yang bisa merubah ini hanya Rapimnas. Saya kira ini semua nanti akan kita alami dan kita akan ikuti dinamika-dinamika politik ke depan. Mungkin ini terakhir Pak Idrus, ini ketika KPK mengumumkan Setia Novanto sebagai tersangka, ini ada kabar bahwa sejumlah tokoh partai juga sedang berkumpul begitu bersama dengan Pak Setia Novanto. Dan apa sih sebetulnya respon dari petinggi partai kemudian Pak Setia Novanto sendiri ketika KPK mengumumkan dia sebagai tersangka? Jadi yang pasti begini jadi begitu Pak Novanto ditetapkan tersangka dengan pengumuman tadi malam itu secara serta-merta beberapa pengurus DPP Partai Golkar, anggota praksi, bahkan ketua-ketua DPD 1 se-Indonesia ada beberapa orang hadir secara bersama-sama di sana. Dan pada saat kita di sana Pak Setia Novanto tetap mengambil langkah-langkah dan bahkan sempat memimpin rapat yang secara mendadak dilakukan. Dan itulah tadi yang saya sampaikan, ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang ada, dan Setia Novanto langsung memberikan satu arahan, segera kita melakukan rapat pleno di praksi, segera kita melakukan rapat pleno di DPP Partai Golkar yang hari ini akan kita laksanakan, yang insya Allah nanti jam 2, dan juga Pak Setia Novanto selaku ketua meminta kepada kami untuk segera menghubungi para Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar untuk melakukan komunikasi dan secara bersama-sama solid menjaga marwah dan martabat Partai Golkar. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Idrus. Terima kasih, selamat siang.
Iya, Sakti, itu tadi bagaimana keterangan langsung yang disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Ia tadi mengatakan bahwa pada prinsipnya Partai Golkar masih berada pada ranah sistem untuk bagaimana menentukan langkah atau sikap partai pasca ditetapkannya Ketua Umum Golkar Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Sakti. Ya, Cikal, tadi Idrus Marham mengatakan bahwa DPP menunggu secara resmi surat penetapan tersangka Setia Novanto. Seandainya surat ini sudah diterima oleh DPP Golkar, begitu, langkah apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar selanjutnya? Ya, memang betul sekali Sakti. Nantinya pada prinsipnya dari para petinggi partai, kemudian beberapa struktur organisasi di partai ini akan mengkaji terlebih dahulu untuk nantinya menentukan langkah apa yang akan diberikan. Namun Partai Golkar pada prinsipnya akan mendukung secara advokasi apakah nantinya kasus ini akan dibawa ke ranah pra-peradilan ataupun bagaimana. Ada hal-hal lainnya itu nanti akan diputuskan setelah Partai Golkar mengkaji surat yang sudah dikeluarkan, surat ketetapan tersangka yang sudah dikeluarkan oleh KPK. Kemudian ada juga arahan untuk melaksanakan munaslup, tetapi tadi Idrus Marham juga menyampaikan bahwa tidak akan ada munaslup dan pada intinya mendukung Setia Novanto, tetapi berdasarkan sistem yang sudah berlaku di partai ini pun tidak akan berpengaruh terhadap dukungan Partai Golkar kepada pemerintahan kabinet kerja di bawah Jokowi dan juga JK. Kemudian ada hal lain yang menjadi sorotan tentunya mengenai isu bagaimana adanya pergantian kepemimpinan atau ketua umum di Golkar. Ini pun masih belum dibahas secara terperinci. Nantinya pun Golkar akan menyelenggarakan rapat pleno begitu di kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 2 nanti dan akan mungkin ada langkah-langkah begitu yang lebih terperinci apa sikap, kemudian apa langkah partai yang akan dilakukan setelah nantinya surat ketetapan tersangka oleh KPK ini diterbitkan dan secara resmi diterima oleh Partai Golkar.